Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Fitriani SPD STHI MPD selaku pembimbing muhadharah, serta yang saya sayangi teman-teman viewers PKU Putri Antasari YouTube channel dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala nikmatnya kita dapat bertemu walau hanya secara virtual di tempat masing-masing. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau minal madhi al-an ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato dengan judul Parenting ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mendidik dan membesarkan anak adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang harus diperhatikan untuk menentukan pola pendidikan yang terbaik bagi masing-masing anak, apalagi mereka tidak hidup di zaman dahulu. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Kalimat ini merupakan perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khalifah keempat yang terkenal dengan kecerdasannya, kejujuran, dan juga kesetiaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mengelompokkan menjadi 3 cara dalam memperlakukan anak. Kelompok 7 tahun pertama, kelompok 7 tahun kedua, dan kelompok 7 tahun ketiga. Kelompok 7 tahun pertama, yaitu usia 0 sampai dengan 7 tahun. Perlakukanlah anak-anakmu sebagai raja. Melayani anak di bawah usia 7 tahun dengan sepenuh hati dan tulus adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan. Banyak hal kecil yang setiap hari kita lakukan ternyata akan berdampak sangat baik bagi perkembangan perilakunya. Misalnya saja, apabila langsung menjawab dan menghampirinya saat ia memanggil kita, maka ia pun akan mencontoh langsung menjawab dan menghampiri kita ketika kita memanggilnya. Saat kita berusaha keras menahan emosi di saat ia melakukan kesalahan sebesar apapun, lihatlah di kemudian hari ia akan mampu menahan emosinya ketika kakak, adik, maupun temannya melakukan kesalahan padanya. Maka ketika kita selalu berusaha sekuat tenaga untuk melayani dan menyenangkan hati anak yang belum berusia 7 tahun, insya Allah ia akan tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, perhatian, dan bertanggung jawab. Karena jika kita mencintai dan memperlakukannya sebagai raja, maka ia juga akan mencintai dan memperlakukan kita sebagai raja dan ratunya. Kelompok 7 tahun kedua, yaitu usia 8 sampai dengan 14 tahun. Perlakukanlah anak-anakmu sebagai tawanan. Kedudukan seorang tawanan perang dalam Islam sangatlah terhormat. Ia mendapatkan haknya secara proporsional, namun juga dikenakan berbagai larangan dan kewajiban. Usia 7 sampai dengan 14 tahun adalah usia yang tepat bagi seorang anak untuk diberikan hak dan kewajiban tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memerintahkan seorang anak untuk sholat wajib pada usia 7 tahun.
dan memperbolehkan kita memukul anak tersebut atau menghukum dengan hukuman seperlunya ketika ia meninggalkan sholat saat berusia 10 tahun. Karena itu, usia 7 sampai dengan 14 tahun adalah saat yang tepat dan pas bagi anak-anak kita untuk diperkenalkan dan diajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum agama, baik yang diwajibkan maupun yang dilarang. Seperti melakukan sholat wajib 5 waktu, memakai pakaian yang bersih, rapi, dan menutup aurat, menjaga pergaulan dengan lawan jenis, membiasakan membaca Al-Quran, membantu pekerjaan rumah tangga yang mudah dikerjakan oleh anak seusianya, serta menerapkan kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari. Reward berupa hadiah, penghargaan, maupun pujian, dan punishment, hukuman atau teguran akan sangat pas diberlakukan pada usia 7 tahun kedua ini. Karena anak sudah bisa memahami arti dari tanggung jawab dan konsekuensinya. Namun demikian, perlakuan pada setiap anak itu tidaklah sama, karena every child is unique. Semua anak itu unik. Kelompok 7 tahun ketiga, yaitu usia 15 sampai dengan 21 tahun. Perlakukanlah anak-anakmu sebagai sahabat. Usia 15 tahun adalah usia umum saat anak menginjak akil balik. Sebagai orang tua, kita sebaiknya memposisikan diri sebagai sahabat dan memberi contoh atau teladan yang baik seperti yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antaranya, yang pertama, berbicara dari hati ke hati. Pada usia ini merupakan saat yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati dengannya, menjelaskan bahwa ia sudah remaja dan beranjak dewasa. Perlu dikomunikasikan bahwa selain mengalami perubahan fisik, ia juga akan mengalami perubahan secara mental, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan. Sehingga sangat mungkin akan ada masalah yang harus dihadapinya. Paling penting bagi kita yang nantinya akan menjadi orang tua adalah kita harus dapat membangun kesadaran pada anak-anak kita bahwa pada usia setelah akil balik ini ia sudah memiliki buku amalannya sendiri yang kelak akan ditayangkan dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi ruang lebih setelah memasuki usia akil balik. Anak perlu memiliki ruang agar tidak merasa terkekang namun tetap dalam pengawasan kita. Controlling tetap harus dilakukan tanpa bersikap otoriter dan tentu saja diiringi dengan berdoa untuk kebaikan dan keselamatannya. Dengan demikian, anak akan merasa penting, dihormati, dicintai, dihargai, dan disayangi. Selanjutnya, ia akan merasa percaya diri dan mempunyai kepribadian yang kuat untuk selalu cenderung pada kebaikan dan menjauhi perilaku buruk. Yang ketiga, mempercayakan tanggung jawab yang lebih berat. Waktu usia 15 sampai 21 tahun ini penting bagi kita untuk memberinya tanggung jawab yang lebih berat dan lebih besar. Dengan begini kelak, anak-anak kita dapat menjadi pribadi yang cekatan, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Keempat, membekali anak dengan keahlian hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Secara harfiah, olahraga berkuda, berenang, dan memanah adalah olahraga yang sangat baik untuk kebugaran tubuh. Namun, di era modern, sebagian pakar memperluas tafsiran hadis tersebut. Berkuda, skill of life, memberi keterampilan atau keahlian sebagai bekal hidup agar memiliki rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan pengendalian diri yang baik. Berenang, survival of life, mendidik anak agar selalu bersemangat, tidak mudah menyerah, dan tegar dalam menghadapi masalah. Memanah, thinking of life,
mengajarkan anak untuk membangun kemandirian berpikir, merencanakan masa depan, dan menentukan target hidupnya. Itulah parenting ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita yang nantinya akan menjadi orang tua dapat menerapkan hal-hal tersebut, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kita kelak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.